Masuki pemberitaan firman, mari kita berdoa, kita mohon penerangan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, Engkau memberi kesempatan yang indah untuk kami datang bersekutu di tempat ini. Sebentar kami akan membuka Alkitab, kami mau membaca dan merenungkannya. Kami mengaku jikalau Tuhan tidak menolong dengan Roh-Mu yang kudus, kami akan sia-sia. Karena itu, biarlah Roh Kudus bekerja dalam diri kami semua, supaya apa yang kami dengar, kami renungkan menjadi kenyataan di dalam hidup ini. Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur 8, 1 sampai 10. Untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, telah Kau bangun kekuatan terhadap lawan-Mu untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sekalian. Juga binatang-binatang liar di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa saja yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian bacaan Alkitab kita, saudara-saudara. Dan tema kita adalah dimuliakan untuk memuliakan. Saudara-saudara, mana yang saudara-saudara lebih suka? Pergi ke gunung atau ke laut? Atau ke mall? Mana yang lebih suka? Ke gunung apa ke laut? Mana yang lebih suka? Ke gunung, laut. Dua-duanya suka. Ya, saudara-saudara. Pernah nyebrang laut? Naik kapal? Atau naik bajai? Nyebrang laut dari mana ke mana? Ke Lampung, dari Merak ke Bakauni, ya. Saya tanggal 22 kemarin saya ke Bandar Lampung. Tugas di sana, ya. Dari zaman dulu saya sebelum jadi pendeta juga sering dapat tugas ke sana. Dulu kalau nyebrang naik kapal apa tuh? Kapal feri, ya. Kapal tuh jalannya kayak kura-kura. Pelan banget, saudara-saudara. Naik kapal feri itu dari Merak ke Bakauni berapa jam? Berapa jam? 3 jam. Bisa jadi. Zaman dulu begitu. Jalannya pelan banget, sama kita lari mah. Cepetan kita lari. Sama cucu kita lari, cepetan cucu kita. Tapi itu dulu. Sekarang
kapal ferinya katanya ekspres. Tetap aja jalannya kenapa? Kenapa kapal-kapal feri itu biarin namanya ekspres tetap aja lama? Kenapa? Ayo jawab. Sampai jam 12 saya tunggu. Bahasa Perancisnya kunaon. Perancis, perapatan Ciamis. Kenapa tuh kapal feri kok jalannya pelan banget? Kenapa? Karena kapal-kapal feri itu semuanya bekas. Benar. Bukan besar, bekas. Kapalnya nggak ada yang baru, bekas. Itu kalau gasnya diinjak, mesinnya rontok. Jadi pelan jalannya, ya. Nah, ketika saudara-saudara menyeberang lautan, ada di tengah lautan. Saya dari kecil senang main di laut. Waktu kita berada di tengah lautan, saudara-saudara, lautan yang luas, yang daratan ujung-ujungnya nggak kelihatan. Apa rasanya? Rasanya gimana? Rasanya di tengah laut yang gede, luas seperti itu, kita kecil banget. Di tengah laut yang begitu luas, samudera yang begitu hebat, kita merasa kita hanyalah makhluk kecil. Ada perasaan dalam diri kita ini sesuatu yang luar apa? Luar biasa. Ini pasti ada yang laut segede gini, samudra luas gini, pasti ada yang bikin. Gak ada tuh laut muncul begitu aja. Ini ada tangan yang membuatnya. Siapa? Tuhan. Begitu juga kalau kita naik ke gunung. Ibu pernah naik gunung? Pernah ke gunung? Enggak, Gunung Sari paling ya. Tahun 82, saya pernah waktu saya masih tugas di Cicurug. Tahu Cicurug? Di mana Cicurug? Ya? Sukabumi. Saya pernah naik ke Gunung Salak sama rombongan. Rombongan dari Cicurug, dari Cianjur, dari Cibadak, dari Sukabumi, dari Bogor. Anak-anak muda camping di atas Gunung Salak. Kita hari kedua naik ke puncaknya. Ke kawah. Pernah nggak ke sono? Belum nyampe ya? Mainnya di Gunung Sari. Kawah putih di atas. Kami naik ke atas puncak Gunung Salak. Waktu sampai di atas, itu langit awan kayaknya tinggal diginiin kena deh. Ya? Ya? Nggak kena. Perasaan doang kena. Di situ kita merasa alam pemandangannya luar biasa. Hebat, bagus, indah. Ini semua pasti ada yang bikin. Hati kita akan terdorong untuk melihat kita ini makhluk yang kecil doang. Semuanya Tuhan berikan untuk kita nikmati. Hati kita akan memuji kebesaran Tuhan. Nah, ibu-ibu, saudara-saudara, Mazmur 8 tadi adalah bikinan tulisan dari Daud. Tahu dong Daud siapa? Daud siapa? Tetangga. Dari mana lu tetangga? Daud Raja Israel yang pertama. Yang paling hebat. Daud telah mempersatukan seluruh Israel, menjaga Israel begitu rupa, sehingga aman dari musuh-musuhnya. Tetapi latar belakang Daud tahu nggak? Daud dulunya tukang becak. Daud dulunya
Oke? Gembala domba. Dia memang anak terkecil. Dia mendapat tugas menggembalakan domba. Pekerjaan yang sederhana. Ngangon embe. Sederhana kan? Tapi di dalamnya ada pelajaran dari Tuhan. Untuk nanti menggembalakan umat Israel. Seorang gembala itu kalau lagi nganggur ngapain? Itu mah ibu. Nganggur dikit molor. Daud kalau udah dombanya habis makan terus istirahat, Daud juga istirahat, tapi dia tidak molor. Dia main pinter. Sambil mengarang lagu. Karena itu saudara-saudara, Daud punya pengalaman yang hebat. Menggembalakan domba, nanti dia akan menggembalakan umat Israel. Dan nanti dia akan menjadi penyair yang hebat. Mazmur kita ini ada berapa pasal? Berapa? Ya memang banyak. Berapa banyaknya? Pinter. Sebagian besar adalah tulisan Daud. Salah satunya Mazmur 8 tadi. Mazmur 8, saudara-saudara, menunjukkan betapa Daud mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan membuat manusia itu hampir sama seperti Allah. Padahal manusia itu cuma ciptaan Tuhan dari Kitab Kejadian bilang kita ini asalnya dari debu dan debu ada harganya enggak? Debu dan tanah. Debu itu benda yang tidak ada harganya. Tanah juga, ya tanah mahal ya. Iya, kalau mau ngebangun. Sebenarnya kita ini makhluk biasa. Tapi Tuhan jadikan kita luar biasa. Maka itu jangan biasa di luar. Saudara-saudara, jadi di dalam Mazmur 8 ini, Daud mengatakan Tuhan luar biasa besar. Tapi juga Tuhan memberikan kepada kita kemuliaan. Menjadikan kita hampir sama dengan dia. Kita diberikan kuasa atas ciptaan Tuhan lainnya. Memang dibandingkan dengan keagungan alam, dibandingkan dengan kebesaran Tuhan, manusia itu sangat kecil. Namun Tuhan mau memakai kita. Tuhan yang tidak ada batas kuasa dan kasih-Nya membuat manusia berharga dan mulia. Di mana manusia berharga dan mulia? Kalau dia bagaimana? Kalau dia jadi anggota DPR. Kalau dia jadi kalau dia jadi iya kalau kita saudaranya Jokowi. Tuhan membuat saudara-saudara kita itu diberikan kuasa. Tapi juga tanggung jawab. Sayangnya seringkali orang berkuasa itu tidak bertanggung jawab. Banyak manusia, banyak akalnya. Tapi akal, budi, kepintaran itu Tuhan pakai supaya kita berguna menjadi orang yang hidupnya memuliakan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Mazmur 8 memang menunjukkan kekaguman Daud akan kebesaran Tuhan. Daud dengan rendah hati menyadari betapa kecilnya dia. Tapi Tuhan memberikan kepada kita nah ini sampai jam 12 saya tunggu di martabat. Martabak mentar sore. Martabat yang luar biasa. Diberi kepercayaan. Ya. Nah, saudara-saudara,
Pemazmur memulai dengan kata-kata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa besar, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Diakui bahwa Tuhanlah sang pencipta. Dialah yang menciptakan seluruh isi bumi ini. Saudara-saudara, tetapi Tuhan yang menciptakan kita punya maksud yang hebat. Hidup kita, saudara-saudara, mau dipakai oleh Tuhan supaya kita memuliakan Tuhan. Sayangnya kita bukan memuliakan tapi seringkali kita hidup tidak memuliakan Tuhan tapi malah memalukan. Nah, pemazmur itu Daud mengatakan, sebenarnya kita ini siapa sih? Kok Tuhan selalu ingat sama kita? Kok Tuhan mengindahkan kita? Saudara-saudara, justru di dalam ciptaannya itu, manusia itu ada tanggung jawab yang besar. Kita diciptakan, dimuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri, tapi menunjukkan kemuliaan Tuhan lewat segala segi pekerjaan yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara, memang manusia diberi mandat supaya dia berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Tapi juga untuk mengelola isi bumi ini. Saudara-saudara, karena itulah manusia hidup bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tidak harus kita jadi orang gede dulu. Kebanyakan orang gede apanya? Apanya? Ya, salah satu gede omong ya. Kalau saya jadi ini itu, saya kasih semua gratis. Emangnya duit bapak lu apa? Sekolah gratis, rumah sakit gratis, boro-boro, pipis aja bayar, ya parkir aja bayar, sekolah, rumah sakit apa gratis, duit dari mana? Enak aja. Tapi itulah manusia seringkali membesar-besarkan diri, ya, besar omongnya, besar juga apanya? Kepala, sombong. Ya. Saudara, manusia itu diberi mandat supaya hidupnya bijaksana, hidupnya penuh tanggung jawab, supaya dengan segala apa yang ada pada kita, kemampuan kita dalam pekerjaan sekecil apapun, kita bisa memuliakan Tuhan. Punya cucu? Sering main sama cucu? Sama. Iya, pagi-pagi saya udah nganter ke daycare. Ntar sore jemput. Ajak main, ngawasin. Sampai nanti malam papa mamanya pulang. Ya, saudara, sekecil apapun, sederhana ya. Ngurus cucu itu gampang nggak? Nah, kalau ada cucu, pinggang patah. Lari sono, lari sini, naik sono, naik sini, pengen ini, pengen itu. Namanya juga cucu. Biar nggak punya duit, tetap Seringkali kita nggak tega, ya kalau dengar cucu bilang, opa beliin ini, opa beliin itu. Dan ingat, jangan pernah janji sama cucu. Cucu zaman sekarang itu, daya ingatnya hebat. Katanya opa mau beliin sepeda. Ya memang saya pernah bilang nanti, Pangka, opa beliin sepeda. Nanti, kalau ada maklum udah pensiun. Hampir tiap hari dia ngomong, sepedanya mana? Sepedanya mana? Hati siapa yang tidak tergetar? Kalau cucu, apalagi cucunya semata wayang. Ya dia ada-adain, ludes tuh duit lu.
Ya dibeliin sepeda. Pinggang kita tambah apa? Harus dipegangin, nunduk terus. Nah, abis main sepeda, gosok tuh pakai arak. Pinggang lu copot. Tapi itulah sesederhana itu. Ya, kita ajar dia kalau makan berdoa, mau tidur berdoa, dari hal-hal sederhana. Mengucapkan terima kasih. Ya, jadi saudara-saudara, ibu bisa masak? Ibu bisa masak? Bisa, minimal masak masak air aja gosong. Masak itu kelebihan ibu-ibu. Masak yang enak buat keluarga. Itu juga memuliakan Tuhan. Masak itu jangan dengan muka asem. Nanti masakannya asem. Udah bikin sayur asem, tambah asem. Nah, saudara-saudara, disinilah kita menyadari. Walaupun kita nggak bisa apa-apa terlalu banyak. Walaupun kita nggak punya apa-apa banyak. Tapi toh Tuhan masih memberi kepercayaan. Kalau Tuhan masih memberikan umur sampai saat ini. Ibu umur berapa? Berapa? 69. Tuaan gua dong. Saya mah 27. Iya, 27 dibalik. Jadi, kalau Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan pengen hidup yang masih diberikan ini untuk memuliakan Tuhan. Ingat, kita ini diberikan hormatan, tapi juga tanggung jawab. Itulah anugerah Tuhan yang luar biasa. Setiap hari dalam hidup kita adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita beraktivitas, hidup bersama orang lain, itulah bentuk ibadah memuliakan Tuhan. Jangan kira kalau kita ngumpul-ngumpul ini gak ada gunanya. Itu ibadah. Sikap kita terhadap teman, itu ibadah. Sikap kita terhadap anak, mantu, cucu, itu ibadah. Yang kita membawa mereka juga untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Mazmur 8 ini mengingatkan kita bahwa Allah telah memuliakan kita bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita dipanggil untuk memuliakan Dia melalui segenap kegiatan yang masih bisa kita lakukan. Sebagai ciptaan Tuhan yang diberikan mahkota dan kehormatan, kita memiliki tanggung jawab untuk dengan bijaksana menjalani hidup ini sehingga kemuliaan Tuhan dapat diwujudkan. Amin.